Presiden RI Prabowo Subianto menuding Lembaga Swadaya Masyarakat alias LSM dan jurnalis yang mengkritiknya sebagai londo ireng. Londo ireng adalah frasa bahasa Jawa yang secara harfiah berarti Belanda hitam. Istilah ini merupakan istilah peyoratif atau hinaan bagi orang pribumi, khususnya suku Jawa pada masa penjajahan yang dianggap berkhianat, menjadi antek atau bekerja sama dengan penjajah Belanda demi keuntungan pribadi. Tuduhan londo ireng itu disampaikan Prabowo kepada kelompok kritis seperti jurnalis, ekonom, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat alias LSM. Adapun tudingan tersebut disampaikan oleh Prabowo yang memberikan sambutan dalam peringatan hari lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center atau GCC Kamis 23 Juli. Sejumlah pihak pun menyayangkan Prabowo yang kembali menjawab kritik dengan pernyataan sinis, bukan dengan bukti kinerja pemerintah. Terlebih pasalnya sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto justru masih berkaitan erat dengan keberpihakan asing. Berikut warta kotalife.com rangkum kebijakan pemerintah yang berpihak pada pihak asing. Yang pertama, WNA bisa jadi pejabat BUMN. Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini membuat pernyataan signifikan yang kini membolehkan warga negara asing alias WNA atau ekspatriat untuk memimpin badan usaha milik negara alias BUMN. Pernyataan ini diungkapkannya dalam dialog dengan Chairman Forbes, Steve Forbes, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi tata kelola BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia atau Danantara. Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN. Kemudian yang kedua, iuran 16 triliun rupiah untuk BOP. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Board of Peace alias BOP pada 22 Januari 2026 sesaat usai menghadiri pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum di Davos, Swiss. Saat itu Indonesia harus menguras kocek negara sebesar 16,7 triliun rupiah untuk iuran anggota yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump. Kebijakan itu pun dikritik sejumlah pihak, utamanya para mantan diplomat senior seperti Dino Patijalal. Sebabnya kemampuan keuangan Indonesia pun masih terbatas, terlihat dari berbagai efisiensi yang dilakukan untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis alias MBG. Kemudian yang ketiga, beli alutsista asing. Dibanding memperkuat BUMN PT Pindad, Presiden RI Prabowo Subianto lebih gemar membeli alutsista negara sahabat. Misal saja Prabowo membeli alutsista dari beberapa negara Eropa seperti Prancis. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan alasan Indonesia aktif membeli alat utama sistem senjata alias alutsista dari sejumlah negara Eropa dalam beberapa waktu terakhir. Prabowo mengatakan Indonesia melihat otonomi strategis Eropa sebagai sebuah kenyataan yang terus berkembang. Pandangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menjalin kerjasama pertahanan yang lebih erat dengan sejumlah negara Eropa. Ia menyebut Indonesia memilih mengakuisisi berbagai peralatan pertahanan canggih dari Prancis, Spanyol, dan Italia karena meyakini negara-negara tersebut memiliki kapasitas industri pertahanan yang kuat sekaligus kebijakan strategis yang independen. Kemudian yang keempat, kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI yang paling banyak melakukan perjalanan luar negeri hanya dalam waktu 2 tahun menjabat. Kunjungan luar negeri Prabowo yang cukup sering ini bahkan dikritik sejumlah pihak termasuk para mantan diplomat senior seperti Dino Patijalal. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mencatat selama menjabat Presiden, Prabowo menghabiskan 1 dari total 6 harinya di luar negeri. Namun, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu. Sugiono menyinggung niat Presiden Prabowo sejak awal yang ingin berpegang pada prinsip bebas aktif dan menjalin hubungan baik dengan semua negara. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada.
Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan?